Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Nah, gue sebagai temen lu berharap lu pada sehat semua ya guys. Oke, nah di zaman sekarang ini, media informasi itu berkembang pesat ya guys. Nah, terutama tuh gue tuh lagi salut sama Om Deddy Corbuzier. Kenapa bisa salut nih? Nah, beliau itu dari dulunya nih pemain pesulap yang profesional dan terkenal. Nah, ini sekarang berubah nih guys. Nah, maksudnya gimana nih? Gue dulu inget banget zaman dulu beliau tuh jadi pemain sulap di televisi tuh banyak banget penontonnya dan antusias dan tertarik. Apalagi waktu itu terkenal itu dia mampu membengkokkan sendoknya. Ya nggak? Wah itu tuh paling fenomenal lah guys. Nah kemudian sekarang ini lagi bertransformasi menjadi host TV. Dan dia udah mulai apa istilahnya, udah mulai terkenal di host TV juga nih guys. Nah yang menarik lagi, yang gak kalah hebat, dia sekarang tuh punya podcast di YouTube. Dengan jumlah subscribe-nya adalah 13,9 juta cuy. Oh ya, buset luar biasa banget nih guys. Nah ditambah lagi, kemarin ada siaran langsung nih. Wah ini nih, bikin heboh nih. Ada adu catur antara Dewa Kipas dengan GM Iren Sukandar. Wah, itu view nonton secara langsung kurang lebih 1,2 jutaan nih guys. Wah itu bener-bener heboh banget. Nah udah gitu itu event dapat sponsor guys. Dan pemainnya masing-masing mendapatkan 200 juta yang menang dan 100 juta yang kalah nih guys. Nah pembelajaran bagi gue bahwa Om Deddy Corbuzier itu termasuk orang yang cepat adaptif dalam perubahan-perubahan media hiburan dan media informasi saat ini guys. Coba lu bayangin dari pesulap kemudian berubah jadi host yang luar biasa dan akhirnya jadi YouTuber. Ya nggak? Luar biasa tuh guys. Nah, ngomong-ngomong adaptif, gue akan jelasin apakah adaptif itu dan bagaimana agar kita bisa beradaptasi di segala perubahan-perubahan yang ada guys. Nah, biar nggak lo penasaran nih, tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Hai semuanya, selamat datang di channel podcast Manusia Pembelajar. Nah, podcast ini menyajikan pembelajaran dan investasi nilai-nilai kehidupan yang bermakna. Yuk kita dengerin. Nah, menurut lu kira-kira apa sih yang lu sebut tentang adaptasi? Nah, kalau versi Kamus Besar Bahasa Indonesia nih guys, itu adalah penyesuaian terhadap lingkungan pekerjaan dan pelajaran. Nah, seorang peneliti nih yang bernama Sattler di tahun 1992 menjelaskan bahwa perilaku adaptif itu merupakan suatu tingkat di mana individu mampu berperilaku sesuai standar kebebasan personal dan standar merespon lingkungan seperti yang diharapkan oleh kelompok budaya dan di usia tertentu nih guys. Nah, peneliti yang lain yang bernama Markusik di tahun 2012 menjelaskan bahwa perilaku adaptif merupakan performansi tipikal seseorang yang dalam aktivitasnya sehari-hari memerlukan kecakapan sosial dan personal nih guys. Wah ini menarik banget nih. Oke. Nah yang menarik buat gue adalah gini, bahwa orang yang adaptif itu punya kemampuan menyesuaikan terhadap lingkungan situasi yang ada guys. Baik dalam pekerjaannya maupun dalam bisnisnya. Nah ini sebagai bagian dari pembelajaran nih guys. Nah menurut gue nih Om Deddy Corbuzier cepat menyesuaikan dan selalu belajar dari situasi dan lingkungannya. Oke? Karena gue pernah nonton di beberapa podcast Om Deddy Corbuzier. Waktu masih jadi pesulap nih guys, dia mengatakan bahwa mendapatkan informasi kabar dari Amerika bahwa bisnis hiburan sulap itu udah mulai turun. Dan juga yang mulai naik adalah profesi sebagai host. Nah mendengar informasi tersebut, Om Deddy mempersiapkan ancang-ancang untuk perubahan itu. Dan akhirnya dia berhasil menjadi host. Nah itu kan keren banget ya guys. Yang pasti perubahan itu ya nggak mudah lah. Dan butuh komitmen dan juga konsistensi dan disiplin untuk merubah hal itu guys. Nah pertanyaan ini bagaimana agar kita bisa adaptasi? Nah kata kuncinya adalah kemampuan menjadi pembelajar di sepanjang hidupnya. Artinya bahwa pembelajar itu tidak hanya di sekolah atau di kampus doang. Tapi justru pada saat bekerja dan juga bisnis, lu akan terus belajar guys. Jadi kata kunci adalah manusia pembelajar. Nah, kira-kira nih, pembelajar seperti apa? Nah, bagi gue pribadi, pembelajar itu tidak di akademis saja. Namun yang pertama adalah gini, menjadi pembelajar di lingkungan sekitar kita.
Jadi kita belajar itu di situasi dan kondisi yang ada tentunya dengan hati dan pikiran yang terbuka guys. Artinya bahwa setiap situasi kondisi kan berubah, sehingga kita bisa mendapatkan pembelajaran dari situasi kondisi tersebut. Nah, dengan harapan kita juga banyak mendapatkan informasi dan situasi dari lingkungan dari sekitar kita guys. Oke? Dan pada akhirnya kita juga bisa merespon dari hal secara positif dan produktif. Seperti contoh tadi, Om Deddy tahu akan perubahan profesinya karena ada situasi kondisi tertentu. Mulai dari profesi sulap menjadi host karena ada perubahan situasi yang ada saat itu. Oke? Yang kedua, menjadi pembelajar di orang sekitar lo. Apakah lo merasa pintar sehingga lo jadi sombong? Nah, kalau pola pikir kayak gitu nih guys, itu menjadi pangkal kebodohan buat diri kita nih guys. Nah, ini berbahaya guys kalau kita udah merasa pintar. Mending merasa bodoh namun kita mau belajar dengan orang lain guys. Dan apapun statusnya, karena gue yakin dan percaya setiap orang itu punya kehebatan masing-masing. Seperti contoh, Om Deddy setahu gue, dalam tim podcast YouTube-nya adalah kebanyakan tuh anak-anak muda di bawah si Om Deddy. Karena beliau terbuka, maka terjadi kolaborasi antara Om Deddy dengan anak muda yang kreatif. Oke? Setuju nggak guys? Ya bisa jadi, mungkin teman-teman stasiun TV-nya ya guys ya, dia bisa kolaborasi dengan mereka. Nah, yang ketiga menjadi pembelajar itu adalah membelajar diri kita sendiri. Apakah lu sudah mengenal kelemahan diri lo sendiri, atau lu sudah mengenal kekuatan diri sendiri? Apakah nilai-nilai hidup selama ini juga sebagai proses pengembangan diri kita sendiri? Nah, itu mesti kudu explore dari kita sendiri guys. Nah, itu salah satu poin yang ketiga adalah pembelajaran untuk diri kita sendiri. Yang keempat adalah yang paling penting menurut gue adalah menjadi pembelajar kepada Sang Pencipta. Pertanyaannya gini, apakah lu sudah mengenal kepada Sang Pencipta lebih dekat? Dan apakah lu sudah mengenal nilai-nilai positif dari Sang Pencipta? Dan jika kalau lu sudah mengenal, apakah lu sudah menghidupi nilai-nilai positif dari Sang Pencipta? Nah, bagi gue pribadi ini yang paling penting, karena sebagai modal utama agar kita selalu beradaptasi dalam kehidupan kita nih guys. Nah, bagaimana kita mengembangkan menjadi manusia pembelajar? Nah, ini menarik nih guys, lu dapat ngobrol-ngobrol atau diskusi sama tim growing ya guys. Gue sebagai temen lu berharap tim growing ini bisa bantu lu dengan baik ya guys. Nah, lo tinggal hubungi link yang sudah gue kasih di deskripsi ini guys. Tentunya di bawah ini. Oke, itu dulu pembelajaran buat lo dan gue. Salam Growth Mindset Indonesia. Leadership is fun.